Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Interpretasi Arus Kas Bebas atau Free Cash Flow ya, dan implikasinya terhadap pengambilan keputusan investasi untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Sebelum kita mulai, perkenalkan kembali ya teman-teman. Nama saya Wahyu Catur Prasetyo Nitya Sutami. Saya berasal dari Prodi S1 PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia. Pada presentasi kali ini akan ada 3 tahapan pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua adalah pembahasan teori, serta yang ketiga atau yang terakhir adalah contoh soal serta pembahasannya. Dalam dunia keuangan, laporan laba bersih seringkali tidak cukup untuk menunjukkan kondisi real dari suatu perusahaan. Oleh karena itu, free cash flow atau FCF menjadi indikator yang penting karena menunjukkan seberapa banyak kas yang benar-benar tersedia setelah kebutuhan operasional dan investasi modal dipenuhi. Nah, FCF ini digunakan oleh manajemen, investor, dan kreditor untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam melakukan ekspansi, membayar dividen, dan juga melunasi hutangnya. Nah, makalah ini membahas tentang konsep FCF, cara menghitungnya, manfaat, serta keterbatasannya, dan juga penerapannya dalam pengambilan keputusan investasi. Free cash flow adalah kas yang tersisa setelah perusahaan membayar pengeluaran operasional dan belanja modal. FCF ini menggambarkan likuiditas aktual yang bisa digunakan untuk membayar dividen, membeli kembali saham, melunasi hutang, dan melakukan investasi lanjutan. Nah, rumus umum yang biasa digunakan ialah FCF, yaitu arus kas operasi dikurangi dengan belanja modal. FCF itu sendiri terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi, yaitu kas dari aktivitas inti seperti penjualan barang atau jasa. Ini bisa dihitung dengan metode langsung maupun metode tidak langsung. Kedua, belanja modal atau capital expenditure, yaitu pengeluaran untuk membeli atau memperbarui aset tetap seperti gedung dan juga mesin. Serta yang ketiga adalah perubahan modal kerja bersih, yaitu selisih aset lancar, non-kas, dan kewajiban lancar yang penting untuk melihat likuiditas jangka pendeknya. Komponen ini opsional ya teman-teman, tergantung dengan pendekatan yang digunakan. Nah, ada 2 cara utama untuk menghitung FCF itu sendiri. Yang pertama, langsung dari laporan arus kas. Rumusnya yaitu FCF sama dengan arus kas operasi dikurangi dengan belanja modal. Yang kedua, melalui laporan laba rugi dan neraca. Rumusnya FCF sama dengan laba bersih plus depresiasi dikurangi perubahan modal kerja dan dikurangi dengan CAPEX. Nah, metode kedua ini berguna saat data arus kas tidak tersedia atau saat kita ingin menyesuaikan laba bersih untuk mendapatkan gambaran kas yang sebenarnya. Nah, adapun manfaat dari FCF atau Free Cash Flow itu sendiri terbagi menjadi 3 klaster ya teman-teman. Yang pertama bagi perusahaan. Yang pertama adalah pendanaan operasi dan investasi. Nah, FCF yang positif menunjukkan kemampuan perusahaan itu sendiri untuk membiayai operasional sehari-hari dan melakukan investasi baru tanpa tergantung pada utang eksternal. Yang kedua adalah fleksibilitas keuangan. Perusahaan dengan FCF yang baik memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam merencanakan dan melaksanakan strategi bisnis, seperti ekspansi, riset, dan pengembangan atau akuisisi. Yang ketiga adalah peningkatan nilai perusahaan. Penggunaan FCF yang bijaksana untuk investasi yang menguntungkan dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Yang keempat ada pembayaran dividen dan utang. FCF yang dapat digunakan untuk membayar dividen kepada pemegang saham
atau melunasi hutang yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan juga kreditor. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi kesehatan keuangan. FCF adalah indikator penting untuk menilai kesehatan keuangan suatu perusahaan. Apakah perusahaan itu mampu menghasilkan kas yang cukup dari operasionalnya itu. Kemudian manfaatnya bagi investor itu sendiri ada dua. Yang pertama adalah analisis investasi. Investor dapat menggunakan FCF untuk menilai potensi investasi dari suatu perusahaan. FCF yang tinggi dan konsisten seringkali menjadi tanda bahwa perusahaan itu memiliki kinerja yang baik dan mampu memberikan imbal hasil yang menarik. Yang kedua adalah prediksi dividen. Nah, investor dapat menggunakan FCF untuk memprediksi potensi dividen yang akan diterima di masa depan. Kemudian untuk yang terakhir bagi kreditor, yaitu manfaatnya berupa penilaian resiko. Jadi kreditor dapat menggunakan FCF untuk menilai resiko pemberian pinjaman kepada perusahaan. Jadi FCF yang kuat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk dapat membayar kembali pinjaman yang telah dilakukan. Nah, dari manfaat ada juga keterbatasannya ya teman-teman. Adapun keterbatasan dari free cash flow terdapat 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu tidak memperhitungkan semua kewajiban. Jadi FCF hanya fokus pada kas yang tersedia setelah dikurangi pengeluaran operasional dan juga investasi. FCF mungkin tidak memperhitungkan semua kewajiban keuangan perusahaan seperti utang jangka panjang, kewajiban pensiun, atau kewajiban lainnya. Yang kedua adalah tergantung pada kebijakan akuntansi. Jadi perhitungan FCF itu sendiri dapat dipengaruhi oleh kewajiban akuntansi yang digunakan perusahaan. Perubahan kebijakan akuntansi juga dapat mempengaruhi nilai dari FCF itu sendiri. Meskipun kinerja perusahaan sebenarnya tidak berubah ya. Yang ketiga itu tidak selalu mencerminkan profitabilitas. FCF tidak langsung atau tidak selalu mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. Perusahaan dengan FCF yang tinggi belum tentu memiliki profitabilitas yang tinggi juga. Begitu juga sebaliknya. Kemudian poin keempat yaitu sulit dibandingkan antar industri. FCF dapat bervariasi antara industri karena perbedaan dalam karakteristik operasionalnya dan juga modal. Jadi membandingkan FCF antara dua industri atau lebih yang berbeda mungkin tidak akan relevan. Kemudian yang terakhir adalah potensi manipulasi. FCF bisa dimanipulasi oleh manajemen perusahaan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk menaikkan harga saham atau menarik investasi. Kemudian berikut adalah poin terakhir yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan teori, yaitu peran dari free cash flow dalam keputusan pengambilan investasi ya. Yang pertama adalah penilaian proyek. Perkiraan FCF membantu dalam menentukan apakah suatu proyek investasi ini akan menghasilkan arus kas yang positif atau negatif dalam jangka waktu tertentu. Membantu dalam pengambilan keputusan apakah proyek tersebut layak ataupun tidak. Yang kedua adalah kebijakan dividen. FCF yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen kepada pemegang saham. Sementara FCF yang rendah mungkin mengindikasikan perlunya menunda atau mengurangi pembayaran dividen. Yang ketiga adalah pendanaan investasi internal. FCF yang dihasilkan perusahaan dapat digunakan sebagai sumber dana internal untuk mendanai investasi baru, pengembangan produk, ekspansi pasar, atau akuisisi tanpa harus bergantung pada pendanaan eksternal. Yang keempat adalah penilaian perusahaan. FCF merupakan metrik penting dalam penilaian perusahaan karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan nilai bagi pemegang saham. Kemudian yang terakhir adalah analisis kinerja keuangan. Laporan arus kas termasuk FCF memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan perusahaan, kemungkinan investor dan analisis untuk mengevaluasi kinerja operasionalnya, peluang dan juga masalah yang mungkin ada. Berikut adalah contoh soal. Yang pertama, sebuah perusahaan bernama PT Catur Bangun Aditya memiliki data keuangan sebagai mana yang tercantum, terdapat pendapatan, HPP, biaya operasional, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, hitunglah free cash flow
perusahaan tersebut. Nah, di sini untuk mendapatkan free cash flow terdapat 4 tahap ya teman-teman. Kita harus mencari dulu nih laba operasionalnya. Laba operasional ini didapatkan dari pendapatan dikurangi HPP dan dikurangi dengan biaya operasional. Dari soal yang tadi, kita bisa mendapatkan laba operasi sebesar 200 juta rupiah. Kemudian menghitung laba bersihnya. Laba bersih itu laba operasional dikurangi pajak penghasilan, di mana laba bersihnya kita bisa dapatkan 150 juta. Yang ketiga, menghitung arus kas operasi. Ini bisa kita dapatkan dari laba bersih pas penyusutan dengan hasil 170 juta serta sehingga kita dapat free cash flow-nya dari perhitungan yang kita hitung di poin 1 sampai 3 tadi, yaitu FCF adalah arus kas operasi dikurangi belanja modal. Jadi hasilnya berupa 70 juta. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari free cash flow itu sendiri sebagai penutup ya teman-teman. Free cash flow adalah indikator penting yang mencerminkan kas real perusahaan setelah memenuhi seluruh kebutuhan dasar operasional dan investasi. Dengan memahami FCF itu sendiri, kita dapat menilai kemampuan suatu perusahaan dalam tumbuh, membayar dividen, atau menghadapi kewajiban. Kemudian FCF juga memiliki keterbatasan sehingga perlu nih dianalisis bersama dengan indikator lainnya agar mendapatkan hasil yang optimal. Interpretasi FCF yang tepat akan membantu pengambilan keputusan investasi yang lebih akurat, strategik, dan juga lebih bijaksana. Nah, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf ya teman-teman apabila terdapat salah kata atau ada dari isian presentasi yang mungkin tidak sesuai. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.